Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akhi, bagaimana metode atau manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam memahami agama ini? Ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Terutama di Indonesia ini banyak orang yang mengaku berada di atas madhab Syafi'i. Iya. Tapi kurang memahami bagaimana manhaj dan metode Imam Syafi'i di dalam beragama, dalam berdalil. Contoh misalnya di Indonesia, fanatik madhab sangat kuat sekali. Terutama mereka yang merasa dirinya madhab Syafi'i ya. Ya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata kepada saya, "Ustadz, madhabnya apa?" "Saya madhab Syafi'i." Iya. Jadi menurut dia, kata dia, ya kita tidak boleh keluar daripada satu madhab, tidak boleh banyak-banyak madhab. Kalau madhab Syafi'i, ya Syafi'i saja. Kalau madhabnya Hambali, ya Hambali saja. Kalau madhabnya Hanafi, ya Hanafi saja. Jangan banyak-banyak. Saya katakan, subhanallah, seperti itukah yang difahami oleh Imam Syafi'i? Seperti itukah yang dipahami oleh ulama-ulama kita seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal? Wallahi tidak demikian ternyata. Makanya akhi, justru yang kita dapati dari para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya sepakat bahwa kita tidak boleh mengikatkan diri dengan madhab siapapun kecuali madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikatkan dengan pendapat siapapun kecuali pendapat Allah dan Rasulnya. Iya. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa lam yaj'alillahu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaqula illa min jihati ilmin madha qablahu wa jihatul ilmi ba'dul kitab was sunnah wal ijma' wal athar wa ma wasaftu minal qiyasi 'alaiha." Allah tidak memberikan kesempatan bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara soal agama kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Apa itu? Ilmu yang sebelumnya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah tegas mengatakan siapa saja yang berbicara tentang agama, dia harus berbicara sesuai dengan Al-Quran, hadis, kemudian apa? Ijma' atau Qiyas. Beliau juga berkata, "Kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnati fahuwal jiddu wa ma siwahuma fahuwa hadayan." Setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dia pasti benar. Ya. Adapun selain keduanya, itu sama saja mengigau, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, "Faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih, thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Allah sudah menjadikan kebenaran itu hanya dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa kita berbicara dalam agama jangan hanya sebatas berdasarkan kepada ra'yu, Pak. Agama milik siapa? Allah. Bukankah Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis"? Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Iya. Bukankah Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah"? Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Iya. Karena agama ini milik Allah, berarti serahkan agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang ditetapkan oleh para ulama setelahnya, Pak. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau berkata, "I'lam rahimakallah, anna Allah lam yadha' hadha din ala uqulur rijal.
Ya, sesungguhnya Allah tidak meletakkan agama ini pada akal manusia. Akan tetapi diletakkannya agama ini pada apa? Wahyu dari Allah dan yang disampaikan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pahami ya akhul Islam azakumullah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah akhi memerintahkan supaya kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis dari pendapat siapapun juga. Pernah suatu ketika di majelis taklimnya Imam Syafi'i membawakan sebuah hadis tentang diatul aqilah. Kemudian ada seorang muridnya yang bernama Ishaq bin Rahuyah atau Rahaweh berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ya Syafi'i, ataqulu bih? Apakah engkau berpendapat dengan hadis itu?" Apa yang terjadi? Imam Syafi'i marah sekali, marah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata kepada Ishaq bin Rahaweh ini, "Atarani akhruj minal kanisah?" Kamu kira saya ini baru keluar dari gereja? Atarani alayya zunnar? Kamu lihat apa? Bahwa saya ini pakai baju pendeta. Sehingga kalau saya membawakan Al-Quran dan hadis, lalu saya tidak berpendapat dengannya? Maksudnya kamu kira saya ini seperti pendeta, ya, yang tidak mau rujuk kepada apa namanya? Saya ini Muslim, kata Imam Syafi'i. Kewajiban saya, kewajiban kita, kalau ada Al-Quran dan hadis, pegang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada ahli qawli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat, siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, dia tidak boleh meninggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala Rasul, fal qawlu ma qalahu Rasul." Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka pendapat yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qaulil haid, buang ke tembok pendapatku. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, fala tuqalliduni, jangan kalian membeo kepadaku. Masya Allah, ya. Lihat Imam Syafi'i apakah mengatakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian jangan keluar dari madhabku ya. Pernahkah Imam Syafi'i berkata seperti itu? Pernahkah Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan, kamu jangan keluar dari madhabku, udah kamu madhab saya saja sudah, jangan banyak-banyak? Apa pernah mendengar seperti itu, Pak? Makanya orang yang mengatakan wajib satu madhab bertabrakan dengan perbuatan para ulama madhab sendiri. Sekarang saya mau tanya, ketika Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada dua, madhab Maliki, madhab Hanafi. Lalu kenapa Imam Syafi'i berdiri sendiri dengan pendapat sehingga membuat berdiri sebuah madhab baru? Kalaulah tidak boleh, ya, ikut-ikutan madhab atau bikin madhab atau namanya harus ikut satu madhab, harusnya Imam Syafi'i ikut salah satu aja. Kalau nggak Maliki ya Hanafi, ya. Bukankah itu menunjukkan dan saksi yang sangat agung bahwa para ulama tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk hanya mengikuti pendapatnya saja? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, yang kalian ambil itu hadis, bukan pendapatku. Kalian jangan membeo kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sesuatu yang agung ya akhul Islam azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, kalau antum baca kitab kalau antum baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, selalu setiap kali beliau berbicara tentang suatu permasalahan, selalu beliau membawakan dalilnya, hujahnya, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Itu
Seorang guru harusnya seperti itu terhadap muridnya, mengajarkan dalil, bukan mengajarkan taklid. Sementara yang kita lihat di masyarakat, terkadang guru itu mengajarkan kita taklid, Pak. Sampai kalau Bapak mungkin nanya kepada seorang guru, kiai ataupun ajengan, Pak Yai, dalilnya mana ya? Udah, kamu nggak usah tanya dalil. Nanti kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Makanya kita dilatih untuk membeo. Kita dilatih hanya sebatas taklid. Kita tidak dilatih untuk memahami dalil. Sementara Imam Syafi'i selalu melatih murid-muridnya dengan dalil. Dalil. Setiap permasalahan beliau kan dalil. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu bahwa kita dalam beragama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami, ya akhul Islam, azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah marah sekali kepada muridnya, yang mengatakan seperti tadi. Ketika Imam Syafi'i membawakan dalil, tahu-tahu muridnya berkata, "Hai Syafi'i, engkau berpendapat dengan dalil itu?" Marah sekali Imam Syafi'i. Ikhwatul iman, azakumullah.